ke langit oleh para malaikat. Kita berdoa semoga di hari amal kita diangkat, kita dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan berbicara tentang sesuatu yang merupakan kedamaian bagi diri dan hati setiap mukmin dan muslim, tentang zikir. Kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat di taman-taman surga, maka singgahlah. Taman surga itu adalah hilaqul dzikir, halaqah-halaqah untuk berzikir. Dan kita sudah dikunjungi oleh para ulama kita, Buya Tengku Zulkarnain, ulama yang guru kita bersama, yang kita banggakan, kita muliakan, yang namanya sudah kita kenal bersama. Nama seorang yang soleh, namanya disebut-sebut dalam Al-Quran. Dan Buya kita, Ustadz kita, guru kita, abanda saya, Ustadz Abdul Samad, khairul asma' ma'ubida wa humid. Dan kita berada di Padang Panjang, kota Serambi, Mekah. Acara diadakan oleh Perguruan Diniyah Putri. Ini dipimpin oleh Ibu Fauzia Fauzan, yang namanya juga kemenangan. Maka kita berharap agar kita semua diliputi oleh Allah dengan rahmatnya, dengan inayahnya. Semoga hari-hari kita menjadi hari-hari yang berkah insyaAllah. Bapak Ibu yang berhadir, tanpa memperpanjang pengantar muqaddimah, untuk sesi bedah buku ini kita akan berikan kesempatan pertama kepada al-muallif sahibul fadilah Ustaz Abdul Samad PhD untuk memaparkan tentang isi buku beliau. Pertama perlu kita ketahui bahwa buku ini beliau tulis hanya dalam perjalanan di pesawat selama 6 jam lebih kurang. Muncullah dan lahirlah sebuah kitab luar biasa bagi kita bersama-sama. Buku ditulis hanya selama perjalanan dari Malaysia ke Jeddah, Arab Saudi. Ini bagaimana beliau memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, tidak digunakan untuk menonton TV di pesawat atau untuk tidur misalnya, untuk melamun, tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi beliau dan bagi umat insyaallah. Jadi nanti kita minta kepada beliau lebih kurang mungkin 20 menit untuk menyampaikan sekilas tentang buku ini. Lalu kita minta kepada guru kita bersama, Tengku Zulkarnain, untuk memberikan pandangannya, pembedaannya terhadap buku ini. Dan terakhir kita akan buka diskusi tanya jawab Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada penulis insyaallah. Baik, tanpa memperpanjang pengantar, kita buka diskusi ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita silakan kepada al-muallif al-mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Guru kita semua, sahabat sekaligus guru saya Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Zulkarnain hafizahullah. Kemudian guru kita juga sahabat saya sama-sama di Al-Azhar, Ustaz Henry Junaidi LCMA. Hadir pula bersama kita Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, kemudian Ibu Ustazah Dr. Fauziah Fauzan, pimpinan Diniyah Putri, tokoh masyarakat kita Pak Nasrul Abid, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, nan gadang ndak dibaugala, nan ketek ndak disabui namo, insyaallah sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buka halaman Sabaleh, halaman 11. Jadi sadona di dalam kitab Eko dari hadis. Jadi tidak ada komentar dari saya, hadis. Halaman 11, seelok-eloknya mandi dulu.
Jadi nanalun mandi, mandilah kita. Sebagus-bagusnya mandi, niatnya mandi taubat. Mandi taubat, maaf, beribu maaf, sama macam mandi wajib, basah semuanya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Hadis dan terjemahnya ada. Tak saya bacakan satu persatu karena waktu kita masih ada tanya jawab, lalu kemudian ada lelang. Caliak-caliak lah mau pakai gini kok, mereka akan dilelang. Sesudah mandi, halaman 12, supaya menjaga wudhu. Jadi usahakan sebelum keluar rumah wudhu dulu. Tapi Ustaz kalau mau buang angin, menahan buang angin hukumnya makruh. Kalau tidak tertahan lagi, lapilkanlah. Tapi pahala wudhu awaklah dapat lah sampai. Jadi sebelum acara apapun, mandi, wudhu, sholat duha pagi, jalan. Kami masuk kantor jam 7.30 Ustaz. Mudah. Waktu maghrib. Jadi kalau maghrib 6.30, maka 6.30 pagi sudah boleh duha. Adapun yang mengatakan duha jam 9, jam 10 itu waktu afdal. Adapun waktu duha terbentang dari setelah isyraq, syuruk, isyraq sampailah 15-10 menit sebelum tergelincir matahari, namanya zawal. Ya, jadi jangan gara-gara mau mengajar jam 9 lalu tidak wudhu, tidak duha. Halaman 13, jangan ada waktu berlalu tanpa zikir. Mudah-mudahan selama kita di majelis ini bernilai zikir. Amin. Jadi apa waktu ke Mesir berjumpa dengan cucu Syekh Amin Al-Qurbi yang membawa tarekat Naqsyabandiyah ke Mesir. Saya tanya, gimana caranya supaya waktu itu tak kosong dari zikir? Kata dia, waktu napas itu kan dua, sekali tarik, sekali hembus. Sekali tarik, sekali hembus. Waktu tarik itu la ilaha illallah, tapi bukan di mulut, di dalam. La ilaha illallah. Waktu hembus itu pun la ilaha illallah. Kalau lupa, balik lagi. Dilatih dia membiasakan. Waktu tarik la ilaha illallah, waktu hembus la ilaha illallah. Kalau lupa, balik lagi. Jadi kalau kita fokus ke situ, insya Allah kita sadar. Zikir itu adalah kesadaran. Sadar, itulah zikir. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran konsentrasi, sadar. Sekarang banyak orang tidak sadar. Yang diucapkannya dia tak sadar, yang dilakukannya pun dia tak sadar. Kehilangan kesadaran. Jangan sampai ada waktu kosong tanpa zikir. Halaman 14. Banyaklah ibu-ibu menanyakan ke saya bagaimana kami tak bisa malam nisfu Sya'ban, tak bisa malam Lailatul Qadar, karena dianggapnya amalan itu sholat sama baca Quran. Sedangkan perempuan yang maaf, beribu maaf, sedang halangan kan tak bisa sholat. Padahal halaman 14 yang paling tinggi, paling suci, paling mulia adalah zikir. Dan perempuan yang sedang berhalangan tidak dilarang untuk berzikir. Silakan berzikir. Halaman 16. Beda orang hidup, orang mati, bukan datang undangan atau tak datang. Siapa yang berzikir mengingat Allah, hidup. Siapa yang tak berzikir, mati. Jadi kalau suami tak berzikir, berarti ibu selama ini lama sudah menikah dengan zombie. Jangan heran kalau anaknya hantu, karena suami tak berzikir. Halaman 17, lanjut ke halaman 18.
Selama ini kita diajarkan malaikat kiraman katibin, mungkar nakir, raqib atid, malik ridwan, jibril, mikail, israfil, israil. Ada malaikat yang tak disebut namanya, tugasnya mencari majlis zikir. Hadis yang dalam kitab ini hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan. Tak ada hadis dhaif. Ada malaikat khusus mencari majlis zikir. Halaman 20. Kalau kamu lewat di taman surga, ikutlah makan minum, kata Nabi. Mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada. Apa itu? Majlis zikir. Jadi kalau ada majlis zikir, datang, ikut, duduk, berzikir. Halaman 22. Majlis zikir dibanggakan Allah ke malaikat. Dulu waktu aku mau menciptakan manusia, kalian komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya berperang, mereka hanya menumpahkan darah. Kata Allah, tengok, hari ini mereka berzikir. Maka dibanggakan Allah kepada malaikat. Halaman 24. Turun rahmat. Kita masuk surga bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Kita hidup ini bukan karena sholat kita, karena rahmat Allah. Maka orang yang mati itu kita mintakan rahmatnya, almarhum. Maka orang meninggal itu kita mintakan rahmat, Allahumma firlahu warhamhu. Maka kita dalam sholat itu minta rahmat, Rabbil firli warhamni. Kita mau masuk masjid minta rahmat, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Maka cara menurunkan rahmat Allah, zikir. Halaman 26. Majelis zikir disebut-sebut Allah. Majelis zikir disebut-sebut Allah kepada para malaikat. Senangnya kalau nama kita disebut. Tadi Ibu Dr. Fauziah menyebut-nyebut Syekhah. Orang Indonesia satu-satunya yang mendapat gelar Syekhah. Kalau laki-laki Syekh, pendiri Diniyah Putri tahun 1957 dari Al-Azhar. Namanya disebut-sebut. Kita ingin nama kita ini disebut, tapi yang menyebutnya malaikat. Banyak juga orang disebut, tapi yang menyebutnya KPK. Ini kita takut. Halaman 28. Dikelilingi malaikat. Dikelilingi malaikat. Halaman 29. Keluar dari majelis zikir, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dari majelis, dosa kalian sudah diampunkan Allah. Halaman 31. Aku lebih suka duduk dari sholat subuh sampai terbit matahari berzikir daripada dunia beserta isinya. Cuman di situ ada kesalahan tulisan. Bagi bapak ibu yang bawa pena, tolong huruf lamnya itu yang baris bawah diganti baris atas. Di baris kedua, qala li'an, lamnya bariskan ke atas. La'an, yang betul adalah la'an, bukan li'an. Baris ketiga gitu juga di ujung, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu wala'an, bukan li'an, la'an. Yang meluruskan tulisan ini Ustadz Henry Junaidi. Beliau ini S1 S2 nya hadis Al-Azhar. Matanya tajam, nampaknya mana baris bawah mana baris atas. Itu kekeliruan baris tulisan. Halaman 32. Nabi selalu mengulang-ulang 3 kali. Jadi nanti kalau ada orang baca Quran diulang 3 kali, baca doa diulang 3 kali, jangan salahkan, itu sunnah. Karena Nabi kalau dia kagum terhadap sesuatu diulangnya 3 kali. Halaman 33. Mengangkat tangan, mengusap wajah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mengusap wajah.
Karena waktu kita berdoa itu turun barokah, rahmat Allah, maka diusapkan ke waduk. Halaman 34 ada doa makbul, doa saudara seiman, doa jamaah untuk Ustadz Abdul Somad. Malam tadi dia bangun tahajud, habis itu dia berdoa, ya Allah, hidupkanlah Ustadz Somad sampai besok pagi. Sesudah itu terserahlah ya Allah. Itu makbulnya luar biasa. Kadang doa kita untuk diri kita sendiri kurang makbul, tapi doa kita untuk saudara kita makbul. Kenapa begitu? Kalau Ustadz Tengku mendoakan diri beliau sendiri, maklum dirinya, tapi ketika beliau mendoakan saya, itulah pasti karena cintanya, kasih sayangnya kepada saya. Karena sayang itulah turun sayang Allah. Begitu logikanya. Makanya kita ini selalu minta doakan. Saya kalau nampak anak-anak kecil, doakan Ustadz ya. Nampak orang tua, tuan-tuan guru, doakan saya Pak. Saya selalu mendoakan Ustadz. Boleh jadi doa tulus ikhlas dari mulut dia itulah yang menembus pintu-pintu langit. Kita tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 37, tak boleh tergesa-gesa. Nabi Ibrahim minta Rabbi habli minas solihin, minta anak soleh, 86 tahun baru lahir Ismail. Nabi Musa tersesat di lembah Tih 40 tahun baru nampak jalan. Nabi Muhammad SAW minta arah kiblat pindah dari Palestina ke Makkah 16 sampai 17 bulan baru kabul. Tiba-tiba jamaah komplain ke Ustadz, kenapa doaku tak kabul? Kapan kau berdoa? Pagi tadi. Mudah bagi Allah mengabulkan doa. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kenapa tak dikabulkannya? Ditundanya. Dia senang menengok kita meneteskan air mata di tengah malam. Dia ingin amal kita banyak. Amalnya bukan jihad, amalnya bukan sedekah, amalnya bukan sedekah, bukan haji umrah. Amalnya adalah sabar menunggu dikabulkan Allah. Dan sabar itu balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab, unlimited balasan sabar. Halaman 38, banyak-banyak istighfar. Jadi di halaman 38 ada yang berwarna merah. Dari halaman 38 ke ujung ada yang halaman merah, ada tulisan merah. Yang merah itulah yang dibaca pagi petang. Habis subuh sekali, petangnya habis asar. Tak bisa habis asar, habis maghrib. Tak bisa habis maghrib, habis isya. Tak bisa habis isya, mau tidur malam, ambil wuduk baca yang merah-merah aja. Mau tidur malam pun tak juga bisa, hati-hati mati tengah malam. Jadi yang merah-merah itulah dibaca. Jadi nanti kalau mau mengamalkan harian kitab ini, buka yang merah-merah. Banyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Orang yang banyak istighfar, kesempitan hidupnya dimudahkan Allah. Kalau dia masalah dikasih solusi, dikasih rezeki dari tak disangka-sangka. Banyak-banyak beristighfar. Halaman 40, baca yang merah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk menghilangkan susah hati dan marah. Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau marah sedang duduk, baring. Marah, gejolak api neraka, padamkan dengan air wudhu, ambil wudhu. Air wudhu tak bisa, mandi pakai air dingin. Apalagi di Padang Panjang nih, macam mandi air es. Dingin, air dingin itu meredam marah. Tak juga hilang, masuk ke sungai.
Bukan marahnya hilang, orangnya hilang sekalian. Halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kusebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan di bumi maupun di langit. Ini kadang kita salah didik. Anak-anak mau masuk hutan camping pramuka, nanti kalau mau masuk hutan panggil segala penjaga hutan tuh ya. Hai datuk penjaga hutan, segala hantu, segala setan. Apa pula dipanggil dia? Setan itu pun heran, apa kau panggil-panggil aku gitu. Jadi kita minta pada Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk ke suku Akit, masuk ke suku Laut, masuk ke macam-macam, masuk ke rumah kosong, masuk di tempat hotel yang tak pernah ditunggu orang. Apalah Ustaz baca? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Halaman 42. Tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil. Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka. Al-Fatihah artinya pembuka. Pembuka pintu hati yang terkunci, pembuka pintu rezeki yang tertutup, pembuka pintu kebaikan yang terbelenggu. Dibuka dia dengan Al-Fatihah. Makanya sebelum berdoa dibaca dengan kemuliaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 46. Dibaca satu kali sepertiga Quran, dibaca 3 kali seperti menghatamkan Quran. Bagus dibaca habis subuh sekali, habis tiap sholat bagus, paling tidak mau tidur malam atau waktu tahajud. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau bacaannya sambung, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kenapa ada nun di situ? Karena tanwin. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad. Tak bisa bersambung, maka ada nun wiqayah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Halaman 48. Bacalah 11 ayat membuka 11 simpul sihir. Mereka curi rambut Nabi, diikatnya pakai 11 simpul sihir, ditiup-tiup. Tukang tiup-tiup itu namanya nafasat, simpul itu namanya uqad. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Aku berlindung kepada Allah dari perempuan yang suka meniup-niup. Perempuan yang suka meniup-niup, maksudnya nenek sihir. Karena sebagian tukang sihir itu perempuan. Perempuan jangan tersinggung, ada juga tukang sihir laki-laki sekarang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Halaman 51. Kalau dibaca ini, Allah kirimkan malaikat menjaga. Kalau dia datang menjaga, tak ada setan mendekati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kenapa hebat betul ayat ini? Karena disinilah puncak tauhid.
Siapa nama Tuhan? Nama dia siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu. Apakah dia mengatur hidup Abdul Somad? Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau dia memang Tuhan, apa milik dia? Mana harta dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain izin dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tahukah dia apa yang berbisik-bisik dalam hati Abdul Somad? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Apa kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Sanggup tak dia menghitung berapa daun yang gugur, berapa ranting yang patah, berapa cacing yang belum makan? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Hebatkah dia? Wa huwal aliyul azim. Itulah maka ayat ini hebat karena dia puncak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya baca bolak-balik kepada orang yang kerasukan setan-setannya tak lari, Pak Ustaz? Karena tauhid setan itu lebih kuat dari tauhid engkau. Iblis tak syirik, engkau syirik. Engkau masih kedukun. Engkau masih percaya bahwa kalau kambing nikah sama ikan tak cocok. Taurus sama Pisces. Masih percaya ramalan. Halaman 56. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Zikir Nabi Ibrahim waktu dibakar Namrus pakai kayu api unggun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Halaman 57 diambil dari perbendaharaan surga. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. 58. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Kalau ada ustaz, tuan guru, buya, afdalul dzikri fa'lam. Dicampurnya antara ayat dan hadis. Dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam hadis afdalu dzikri la ilaha illallah. Digabungkannya afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berapa kali? Fadhkurullaha ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Berzikirlah, menyebut Allah zikran katsira, sebanyak-banyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebanyak-banyak. 59. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak mau pakai sayyidina Pak Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Ustaz buat di sini sayyidina? Karena Nabi sendiri menyebut dirinya, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini pemimpin anak cucu Adam. Maka saya menyebut sayyidina. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain pemimpin penghuni surga. Kalau cucunya sayyidina, maka datuknya lebih daripada sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi saya tak fanatik sayyidina. Mau pakai sayyidina, baik. Tak pakai sayyidina, tak masalah. Halaman 63. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan. 3 kegelapan. Gelap perut ikan, gelap malam, gelap laut. Tak ada tempat bergantung ke atas, tak berpijak ke bawah. Tapi selamat 3 hari 3 malam ditelan perut ikan. Orang barat menyebutnya Jonah. Dalam Quran disebut Yunus. Zikir Nabi Yunus dalam 3 kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Halaman 64. Datang orang hatinya susah, dililit utang. Nabi mengajarkan doa, minta lindung dari 8.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jub wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari susah hati dan kesulitan, jauhkan aku dari lemah dan malas, jauhkan aku dari pelit dan pengecut, jauhkan aku dari dililit utang dan dikuasai orang lain. Dililit utang, asal terdengar suara knalpot sepeda motor orang mencret, disangka debit kolektor datang, padahal ojol ngantar makanan. Stres, tak ada tempat bergantung minta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi pun ke psikiater, psikolog, paling-paling dikasihnya obat, bertambah pula sakit pinggang. Kurang minum air putih, obat dosis tinggi masuk. Jadi tak ada tempat lain kecuali kepada Allah dengan zikir dan doa. Halaman 65. Nabi SAW mendoakan cucunya Hasan Husain, u'idzukuma. Kalau banyak u'idzukum, kalau satu orang u'idzuka, kalau perempuan u'idzuki, tinggal robah ujungnya aja. Nabi ini kebetulan dua cucunya Hasan Husain, u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainil lamah. Jadi saya kalau datang orang bawa anak bayi, anak kecil, Ustaz doakan cucu saya ini Ustaz, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainil lamah. Kalau hafal baca kuat, tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Halaman 66. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Perbaiki agamaku karena agamaku ini menjaga aku. Wa aslih li dunyanya allati fiha ma'ashi. Perbaiki duniaku karena di dunia ini aku hidup. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Perbaiki akhiratku karena akhiratku itu tempat aku balik nanti ke surga. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, jadikan hidup itu sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, biarlah kematian ini membuat aku berhenti dari buat dosa. Halaman 68. Allahumma inni a'udzubika minal arba'. Jauhkan aku dari 4. Min ilmin la yanfa'. Jangan sampai punya ilmu tapi tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Punya hati tapi tak takut sama Allah. Wa min nafsin la tashba'. Nafsu tak pernah kenyang. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, sampai mulut disumbat tanah. Wa min du'ain la yusma'. Doa tak dikabulkan gara-gara makan haram. 69. Minta dikasih cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, dalam hati cahaya, wa fi sam'i nura, telinga cahaya, wa fi basari nura, mataku kasih cahaya, wa an yamini nura, kanan cahaya, wa an yasari nura, kiri cahaya, wa min amami nura, depan cahaya, wa min khalfi nura, belakang cahaya, wa min fawqi nura, atas cahaya, wa min tahti nura, bawah cahaya, waj'al li nura, jadikan untukku cahaya. Saya bisa melihat mana bapak, mana ibu, mana orang, mana tiang, mana kawan, mana lawan, mana benar, mana betul, mana batil, mana hak, mana hok. Bisa menilai itu karena ada cahaya. Kalau sudah tak ada cahaya, sama semua. Orang kalau kacamatanya hitam, orang putih pun nampak hitam. Maka kita minta dikasih cahaya supaya bisa membedakan mana betul, mana salah, mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Halaman 70. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan dalam hatiku ini rasa takut, sehingga dengan rasa takut itu aku tak jadi buat dosa. Takut zina, takut riba, takut makan haram korupsi, takut makan sogok, takut menganiaya orang, takut makan upah buruh cuci, takut makan gaji security, takut makan tukang gali parit. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan dalam hatiku ini taat
supaya aku takut meninggalkan sholat berjamaah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan dalam hatiku keyakinan sehingga segala musibah yang kuhadapi ini terasa ringan. Siapa yang lepas dari musibah hidup ini? Wa matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikan mataku, telingaku, tenagaku jadi nikmat supaya aku bisa beramal soleh, jangan jadi azab. Waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Jadikan amal-amalku ini bisa bermanfaat, diwarisi walaupun aku sudah mati, jadi amal jariah. Seperti Syekhah almarhumah pendiri Diniyah Putri mengalir sampai hari ini, Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah. Waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Orang-orang yang menzalimi kami, yang layak membalasnya hanya Engkau saja ya Allah. Wansurna 'ala man adana. Tolong kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. La taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami dalam agama. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami. Jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita kami. Dunia ini hanya sekedar tempat lalu kami. La tusallid alaina man la yarhamuna. Jangan kau berikan kekuasaan kepada orang yang tak takut pada Engkau dan tak sayang pada kami. Penutup 72. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 73. Apakah ada efek bacaan zikir dan doa tadi terhadap air liur? Air liur di mulut nih. Waktu membaca dari awal tadi, astaghfirullahalazim, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Apakah air liur ini ada efeknya? Halaman 72-73 menjelaskan bahwa zaman Nabi ada sahabat Nabi dibawa kepada orang gila, dibacakannya Fatihah bolak-balik sampai air liurnya banyak, diludahinya orang gila itu sembuh. Lalu dia dikasih kambing upah dari mengobati orang gila. Ditanyakan ke Nabi, ya Rasulullah, ada orang gila, kubacakan Al-Fatihah bolak-balik lalu kuhembuskan ke wajahnya, sehat dia, keluarganya memberi aku kambing, halal tak kambing nih? Kata Nabi, halal. Itulah dalil upah ruqyah itu boleh, tapi jangan dipatok. Ruqyah sekali baca Fatihah, kalau bacaan pelan 200.000, bacaan kencang 75, tak boleh. Ada orang mau kasih, terserah, tak dia kasih, Allah mengasih balasan lebih daripada itu. Tapi ini juga dalil bahwa Nabi tak pernah mengajarkan, tak pernah Nabi mengajarkan kalau kau jumpa orang gila, kau bacalah Fatihah banyak-banyak, habis itu kau ludahi. Tak pernah diajarkan Nabi. Ini murni inisiatif dia. Tapi ini kan hadis takriri, Ustaz. Nabi menyetujuinya. Nabi menyetujuinya setelah dia cerita ke Nabi. Sebelum dia cerita ke Nabi, apa namanya? Bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Itulah kecerdasan Imam Syafi'i. Kalau tak ada bid'ah hasanah yang dibagi Imam Syafi'i, masuk nerakalah sahabat Nabi karena sudah melakukan perbuatan bid'ah. Karena tak pernah Nabi mengajarkan. Dia sendiri punya inisiatif. Halaman 75, membacakan ayat ke air. Ada orang Jepang menulis buku, tulisannya berjudul The Miracle of Water. Miracle, keajaiban. Water, air. The Miracle of Water, keajaiban air. Saya tak perlu mengajarkan orang Sumatera Barat tentang bahasa Jepang, karena di sini ada lubang Japang. Jadi orang Jepang ini meneliti, rupanya air itu hidup. Begitu dibacakan ayat-ayat zikir-zikir, dilihat pakai mikroskop, hipermikroskop, nampak molekul cahaya berubah bentuk seperti kristal. Macam mana gambarnya Pak Ustaz? Tulis di Google, tulis Miracle of Water, Miracle of Water, Miracle of
water. Enter. Pilih image, gambar. Nampak. Miracle of water. Gambar molekul cahaya. Bentuknya seperti intan. Kalau payah membayangkan intan macam batu cincin Buya Tengku Zulkarnain. Memang begitu ya, bukan ku buat-buat. Begitu rupanya air itu merespon. Lalu kalau tak ada air macam mana Pak Ustaz? Badanmu ini air. Karena di badanmu ini ada 3 liter air lebih. Kalau keluar darah, blooding, habis keluar mati. Maka kalau orang sedang berzikir, air yang ada di dalam badannya ini berpengaruh. Jadi selama dia masih berair badannya, bacakan. Kecuali dia robokop, di dalam badannya kabel, nah itu tak bisa merespon. Tapi selama di badannya ini masih air, kalau pergi ke ruang ICU, bacakanlah dia. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa mati min kulli ainin lamma. Bismillahilladzi la yadurru. Karena di badannya itu air merespon mendengar bacaan-bacaan itu. Halaman 75 itu tentang air. Halaman 77 efek tulisan. Ditulis doa-doa ini ke kertas, ditulis ke ayat, dimasukkan ke air, atau mangkoknya ditulis, tapi pakai tinta yang tak beracun. Jangan tintanya racun, diminumnya datang penyakit baru. Penyakit lama tak sehat, yang baru mati. Maka itu pun apa kata Ibnu Abbas? Annahu amara. Ibnu Abbas memerintahkan ayyuktaba, ditulis ayat-ayat doa-doa limra'atin, perempuan ta'assara 'alaiha wiladuha, yang susah melahirkan anak. Asarun minal Qur'an, beberapa ayat-ayat dari Al-Qur'an. Summa yughsalu, lalu dimandikan, watusqa, dikasih minum. Ayat yang sudah dibacakan doa tadi tak boleh dipakai cebok, hanya disiramkan ke rambut sampai ke badan. Air yang sudah dibacakan doa kalau berlebih diminum habis, dimandikan atau disiramkan ke bunga, jangan dibuang ke lubang WC, karena berarti kita sudah meremehkan Al-Quran. Halaman 78. Bagaimana kalau ada orang berzikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, boleh hukumnya berzikir jahar. Tapi karena katanya zikir itu dalam hati, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam hatimu. Tak ada zikir, dalam hati aja, tak boleh bersuara. Dijawab 3 jawaban. Yang pertama, zikir dalam hati waktu di Makkah sebelum pindah ke Madinah. Karena waktu itu kalau zikir kuat-kuat ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang mana ada Abu Jahal, Abu Lahab berani menangkap? Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari. Mana berani mereka mau menangkap? Yang kedua, yang dimaksud dengan tak boleh zikir jahar, ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu. Ada orang baca Quran, qari'ah tadi baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba kami berdua sama Ustaz Tengku di situ zikir jahar. La ilaha illallah. Tak boleh. Dengarkan bacaan Quran. Lalu kemudian zikir jahar untuk mengusir hantu setan. Itu makanya ruqyah itu dibaca zahar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dibaca jahar. Mana tahu ibu nanti ke rumah orang, anaknya kerasukan, tak ada yang bisa minta tolong, baca kuat-kuat ke telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Demikianlah selintas membaca buku ini. Ajaztukum, saya berikan ijazah buku 40 hadis zikir dan doa kepada seluruh yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan mati Abdul Somad, jamaah membacanya menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita jawab bersama-sama, qabilna. Kita menerima ijazah dari beliau. Barakallahu fikum. Saya memang tidak berani untuk memotong karena ini adalah abang saya, tidak mungkin juga junior kepada senior berlaku tidak sopan. Baik, kami adalah murid dari Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu murid dari Syekh Yasin Al-Fadani. Sementara Tengku langsung menjadi murid dari Syekh Yasin Al-Fadani. Maka beliau adalah fi tabaqah suyukhina, di sebuah kemuliaan bagi kita untuk mendengarkan dari beliau setelah ini paparan sedikit pembedahan barangkali tentang buku yang telah ditulis oleh guru kita Profesor Abdul Samad. Kepada guru kita Tengku kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Guru kita Kiai Haji Abdul Samad LCMA Doktor yang dimuliakan Allah SWT, saudara moderator, para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, para umaro, ada bapak wali kota, ada bapak-bapak wakil wali kota dari berbagai daerah di Sumatera Barat, ada orang tua kami Bapak Nasrul Abid, ada Pak Dandim, Pak Kapolsek, Pak Kejari, Pak Kandepak, Kemenak, dan seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang dimuliakan Allah SWT, adinda kami Ibu Fauzia Fauzan, pimpinan pesantren Diniyah Putri yang dimuliakan Allah SWT, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang Islam tidak lepas dari zikir dan doa. Zikir perintah Allah dan perintah Rasul. Bahkan Allah tadi dalam Quran mengatakan, zikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha katsira. Seberapa banyak? Yang disebut banyak itu 100 belum banyak, 1000 belum banyak, 10.000 sehari belum banyak. Para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana zikir yang banyak itu ukurannya? Rasulullah SAW mengatakan, hatta taqula majnun, sampai orang mengatakan kamu gila zikir. Bayangkan tuh, sampai orang kampung kita bilang kita gila zikir. Siang malam zikir aja sampai dibilang gila. Datang orang misalnya dari Jawa sana, Pak, saya mau nyari kawan saya namanya Joko. Lah, Joko di kampungnya ada 10. Yang dari Solo, Pak, di Solo ada 5. Di sini di kampung saya ini Joko yang datang dari Solo 5 orang. Wah, kawan saya itu waktu SMA, Pak, siang malam zikir ya. Oh, kalau yang gila zikir itu yang ujung sana itu. Sampai dibilang gila zikir, baru ukurannya banyak. Ini yang pertama yang saya ingin sampaikan. Kenapa? Karena Nabi tadi di dalam kitab Adinda ini dikatakan,
Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit. Itu hadis Bukhari. Perumpamaan orang yang berzikir pada Allah itu orang yang hidup. Perumpamaan orang yang tidak mau berzikir pada Allah orang yang mati. Terus kita bertanya, apa bedanya orang zikir hidup, orang mati, tidak berzikir mati? Apa bedanya orang hidup dengan orang mati? Saya katakan orang hidup tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Benda hidup tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Tapi benda mati sebentar saja dia dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh, ikan di laut, air laut itu asin. Ikan di laut itu hidup di laut 10 tahun. Direndam air asin, dipancing oleh nelayan. Oleh nelayan, dipotong-potong itu daging ikan, dimakan. Ternyata ikan itu dagingnya tidak asin, padahal dia direndam air laut, air asin 10 tahun. Kenapa ikan itu direndam air laut 10 tahun di dalam laut tidak asin? Karena waktu direndam air laut di laut dia hidup. Sekarang kita beli ikan di pasar yang sudah mati, kita rendam dalam ember dengan air garam 2 jam aja. Oh, kelamaan 1 jam aja. Habis itu goreng ikan itu jadi asin. Kenapa direndam air garam 1 jam di ember dia jadi asin? Padahal direndam di laut 10 tahun dia tidak asin. Karena ketika di laut ikan itu hidup, air laut tidak mempengaruhinya. Tapi ketika dia di ember di rumah kita rendam 1 jam, dia berubah menjadi asin. Karena dia udah mati waktu kita rendam di ember. Nah, inilah yang dikatakan Rasul, orang yang tidak mau berzikir itu sebetulnya orang mati. Kalau orang yang tidak mau berzikir berkawan sama penjudi 2 hari jadi penjudi. Orang yang nggak ingat dengan Allah berkawan dengan pelacur 1 hari 2 hari jadi pelacur. Tapi kalau orang yang selalu ingat dengan Allah, tinggal di Las Vegas, Amerika Serikat. Waktu saya ke Las Vegas, banyak sekali orang-orang Islam yang soleh-soleh di sana. Padahal orang Amerika menyebutkan Las Vegas itu Sin City, dosa penuh, maksiat. Orang Amerika aja menyebut Las Vegas itu Sin City, dosa penuh, kota penuh maksiat, penuh dosa. Tapi masih ada orang-orang yang soleh-soleh, tinggal di Las Vegas 30 tahun, sekalipun nggak pernah main judi. Kenapa? Mereka hidup berzikir, ingat sama Allah. Kalau orang yang tidak ingat dengan Allah, nomor plat mobil dijadikan judi. Saya lihat sendiri itu waktu saya remaja, lewat mobil, ganjil apa genap, duit kumpul tuh. Begitu sampai genap, sap, ambil duitnya. Ganjil apa genap, ganjil, lewat, ganjil, sap, diambil. 1 hari bisa berapa juta habis duitnya itu. Tinggal di Mekah bisa berjudi orang. Kalau dia nggak ingat sama Allah, tapi tinggal di Las Vegas, seumur hidup nggak pernah berjudi. Kalau dia ingat atau zikir dengan Allah SWT. Oleh karena itu, saya mendukung ini buku. Anak-anak kita itu ajarkan zikir, agar kalaupun dia di luar sana bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, tak terpengaruh dia. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, roh manusia ini mencari kawannya, macam tentara dia. Seperti tentara cari kawan. Kalau kita punya teman, kalau mau tahu sifat kawan kita itu seperti apa, bawa dia ke tempat yang ramai, terminal bus misalnya. Nah, tinggalkan dia situ. Kamu sini dulu ya, saya mau pergi 15 menit atau 20 menit, tapi kamu jangan pergi kemana-mana, nanti saya kembali. Pergi, dari jauh perhatikanlah. Nanti gak lama dia ngobrol, pergi, orangnya ngobrol, pergi. Tiba-tiba ada orang yang ngobrol bisa duduk, akrab berbicara sama dia, datangilah. Pasti kawan bicaranya itu satu hobi dengan dia. Satu hobi. Karena ruh manusia ini cari kawannya seperti tentara. Saya beberapa kali hadir dalam acara di Mabes TNI, diundang.
Itu acara Mabes TNI itu kalau mau upacara bendera, dari mana-mana datang tuh, ke Cilangkap, dari Tanjung Priuk, dari mana-mana datang tentara. Itu waktu belum acara, mereka berbaur-baur. TNI AU ngobrol sama TNI AD, ngobrol sama TNI Angkatan Laut, ngobrol-ngobrol gitu. Begitu 10 menit lagi atau 15 menit lagi mau acara, pasukan mengambil tempat masing-masing. Rap, kavaleri dengan kavaleri aja satu kota, infanteri sama infanteri aja satu kota, Angkatan Laut satu kota, AKKO, KKO aja satu kota, Angkatan Udara satu kota, udah rapi begitu. Ternyata masing-masing cari kawannya masing-masing. Banser nggak ada di situ, nggak ada banser di situ, karena nggak satu korps. Hansip nggak ada situ, karena nggak satu korps. Maka kalau kita mau melepas anak kita di kancah dunia yang begini parah hidup sekarang ini, tidak ada bekal yang paling hebat melainkan zikir. Sehingga nanti rohnya itu dia akan cari yang sama-sama orang hidup, sama-sama orang ahli zikir, sama-sama orang yang takut sama Allah. Yang tidak takut sama Allah dia akan bergabung dengan orang-orang yang tidak takut sama Allah. Ini yang perlu kita pahamkan dari buku ini. Ketiga, apakah zikir bisa menyelesaikan persoalan hidup? Orang akhir zaman mengatakan nggak bisa. Menyelesaikan persoalan hidup itu harus dengan akal kita, dengan duit, biaya yang mahal, sarana dan prasarana. Padahal hadis-hadis di dalam buku ini, kitab ini menjelaskan menyelesaikan masalah bisa dengan zikir. Dengan istighfar, ya ja'allahu makhraja, kesulitan hidupnya diselesaikan Allah, diberi jalan keluar. Dengan zikir segala kesulitan dan keruwetan hidup diselesaikan Allah. Saya ingin beri contoh satu aja. Nabi Yunus dimakan ikan tadi, dan ikhtilaf sahabat, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 7 hari. Abu Malik radhiyallahu anhu mengatakan 40 hari. Dalam perut ikan itu 40 hari. Ikan itu tidur di dasar laut. Seandainya waktu itu Nabi Yunus cabut pisau, dia bawa pisau. Seluruh orang dulu nggak ada yang nggak bawa senjata. Orang dulu semua di pinggangnya ada senjata. Melayu keris, kalau orang Sunda hujan, kalau orang Aceh rencong, kalau orang Yaman golok, bengkok itu mesti ada semua. Orang Dayak parang sama tombak mesti ada. Nabi Yunus pun mesti ada pisau di pinggangnya, punya tongkat. Kemana-mana semua Nabi bawa tongkat. Tapi ketika Nabi Yunus dimakan ikan, dia nggak cabut pisau, tusuk jantung ikan, belah perut ikan, keluar berenang. Kalau itu dia lakukan, dia mati. Sebab ikan itu di dasar laut. Tapi apa yang dibuat Nabi Yunus? Ditulis di buku ini. Berzikir aja. Kalau kata Abu Malik 40 hari zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bukan main ini zikir. Nggak makan, nggak minum dalam perut ikan. Kemudian dimuntahkan sama ikan itu ke kampung tempat beliau dakwah. Ya, Ninawah atau Nineweh kata orang. Beliau nggak bisa bangun. Dalam tafsir Khazin dikatakan beliau sudah nggak bisa bangun. 40 hari 40 malam nggak makan. Tubuhnya sudah pecah-pecah nih, daging dan kulitnya ini kena asam lambung ikan. Dia terbaring di pinggir laut, dimuntahkan ikan. Mau duduk pun nggak bisa lagi, tidak ada tenaga, badan pecah-pecah. Apa yang terjadi dengan zikir beliau dalam perut ikan itu? Ikan memuntahkan beliau ke kampung halaman tempat dakwahnya. Tiba-tiba 1 ekor kambing sedang menyusukan anaknya di atas bukit, berlari-lari ke pinggir laut. Ditinggalkannya anaknya yang sedang disusuinya, diletakkannya susunya itu ke mulut Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus meminum susu itu dalam keadaan berbaring, duduk nggak kuat. Dia minum susu itu sampai kenyang. Kemudian kambing itu pergi makan rumput, minum, kasih minum anaknya. Beberapa jam kemudian kembali lagi, disusukan Nabi Yunus sampai Nabi Yunus bisa duduk. Coba kita tes, kambing lagi menyusukan anaknya, tidur di bawahnya. Kalau nggak dipijak-pijak kambing itu tidak. Tapi Nabi Yunus kambing itu kasih minum sampai beliau bisa duduk. Dengan zikir itu, dengan dia duduk, tumbuh labu di sebelahnya.
di air asin itu, di pinggir pantai ada labu berlangsung berbuah, baru dia pakai pisaunya. Baru dia pakai pisaunya, dia belah itu labu, dia makan. Sampai sekarang orang-orang Indonesia kalau sakit perut, puasa, lapar, lama nggak makan, dia makan labu. Karena itu yang diajarkan Allah dalam kitab tafsir tentang perbuatan Nabi Yunus alaihissalam ketika beberapa hari dalam perut ikan, tidak makan, tidak minum. Selesai dengan zikir, maka oleh karena itu tak mungkin itu ditulis di Quran kalau bukan untuk petunjuk kita manusia. Kembalikan urusan ini pada zikir pada Allah. Insya Allah Allah selesaikan seluruh urusan dan kesulitan kita. Bangsa Indonesia ini sekarang lagi perlu zikir. Persoalan apapun tidak bisa diselesaikan tanpa zikir. Dengan utang tambah banyak, persoalan nggak selesai juga. Dengan marah-marah nggak bisa juga selesai. Dengan demo-demo nggak selesai juga. Selesainya dengan apa? Dengan zikir. Ya ja'allahu makhraja. Nanti Allah akan bagi kepada bangsa Indonesia ini jalan keluar dari kesulitan ini. Ini kita yakini dari ini. Terakhir doa. Dalam Islam ini doa mukhul ibadah. Otaknya ibadah itu doa. Artinya apa? Tidak ada amalan dalam Islam ini satu gerak pun, tidak ada dalam Islam satu gerak pun yang tidak ada doanya di situ. Mau makan doa, habis makan doa, mau tidur doa, bangun tidur doa, mau pakai baju doa, buka baju doa, mau masuk masjid doa, keluar masjid doa, mau hubungan suami istri doa, selesai hubungan suami istri doa, mau sholat doa, selesai sholat doa, mau makan sahur doa, mau buka puasa doa, mau terbang musafir doa, turun dari kendaraan doa. Tidak ada satupun gerakan dalam Islam ini yang tidak ada doanya. Semua diajar Nabi, semua disuruh oleh Nabi SAW. Minimal baca bismillah, dan itu menyelamatkan kita semua. Ayat Quran yang pertama kali turun perintah baca bismillah. Walaupun ayat Bismillahirrahmanirrahim belum turun, itu turunnya di surah An-Naml, surahnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Tapi perintah baca bismillah ayat pertama turun. Iqra bismi rabbik, bacalah. Apa yang dibaca semua boleh kau baca, asal kau sertakan nama Allah di situ. Kan selesai urusan kita. Coba, tak mungkin orang Islam membuka situs porno karena harus baca bismillah. Kan tak mungkin buka komputer Bismillahirrahmanirrahim, buka film porno, tak mungkin. Tak mungkin orang Islam bawa pelacur ke dalam hotel, bukanya baju perempuan itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin. Kalau itu dia lakukan, dia murtad dari Islam. Karena memulai pekerjaan yang diharamkan Allah dan dia tahu itu haram, dia mulai dengan baca bismillah, murtad, batal imannya menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Udah tahu kita korupsi itu haram, waktu mengambil duit korupsi itu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, dia murtad dari Islam. Wajib dia tajdidul iman, wajib dia memperbarui imannya dengan mengucap syahadat lagi, baru Allah terima lagi imannya. Nah, inilah kepentingan zikir dan doa ini. Sampai sini aja, mudah-mudahan kita yakin bahwa pulang ini buku, amalkan jadi amalan pagi dan petang. Kalau saya ada waktu, saya nanti minta izin dengan Dinda Ustaz Rusoma, saya mau sarahkan ini kita. Sebab kebiasaan ulama ahlus sunnah wal jamaah, kalau ada yang menulis matan, kitab matan, ini kitab matan ini nggak ada keterangan, maka ulama yang lain akan membuatkan syarahnya. Begitu ya. Syekh Jainuddin Al-Malibar mengarang satu kitab, kemudian dia syarahkan menjadi Fathul Mu'in. Ini dipakai seluruh pesantren di Indonesia. Imam Nawawi Al-Bantani orang Banten, beliau mensyarahkan kitab Fathul Mu'in itu menjadi kitab Nihayatus Zain. Kitab Fathul Mu'in itu juga disyarahkan oleh Sayyid Abi Bakri Syatoh menjadi kitab I'anatul Talibin. Jadi bangsa Indonesia ini dulu pun begitu. Ada pengarang kitab Safinatun Najah, matan, kitab mentah. Kemudian generasi di bawahnya mensyarahkan kitab itu, dijelaskan, dijabarkan sehingga buku ini menjadi lebih tebal.
dalil-dalil itu dijabarkan dengan dalil-dalil lain dan diberikan pensyarahan seperti yang saya katakan tadi ini. Contoh-contoh dari kitab-kitab dan daripada hadis-hadis Nabi dan dari kitab-kitab tafsir dan kisah-kisah tentang Islam. Semoga kiranya Adinda Abdul Somad disehatkan Allah, dan semoga kita semua yang hadir diampuni seluruh dosa. Sebab Rasulullah katakan tadi, kalau kita duduk-duduk begini membicarakan agama Allah, begitu kita berdiri aja menjerit malaikat di langit, "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah kamu, seluruh dosa kamu sudah pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya, "Ya Allah, si Fulan tadi datang juga dalam majelis itu, tapi dia tertidur. Tidak didengarnya pun apa yang dibahas itu, dia tertidur. Apakah diampuni juga dosanya?" Kata Allah, "Demi keagungan majelis itu, ampuni dosanya." Jadi yang tidur pun dapat ampunan dosa. Hanya dia nggak dapat ilmu. Ulang ditanya istrinya, "Dari mana bang?" "Dari aula hotel." "Aulia, ngapain dengar syarah kitab, penjelasan kitab Ustaz Abdul Somad? Apa yang dijelaskan Ustaz itu?" "Nggak, apa yang dijelaskan Ustaz itu yang kau dapat?" "Amma ba'du." Rupanya dia ambil amma ba'du itu. Tapi dia tetap diampuni dosanya karena kemuliaan majelis agama. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi syekhina Syekh Zulkarnain atas segala nasihat dan taujihatnya, serta beliau sudah berinisiatif untuk nanti mensyarah. Saya usul tentu kalau bisa judulnya Fadlus Somad fi Syarhi Arba'in Abdus Somad. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya kepada guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan pencerahan dan bisa mengamalkan isi kitab beliau ini, bukan hanya untuk dapat tanda tangan, memang untuk kita amalkan sehingga hidup kita menjadi berkah dan mendapatkan cahaya selalu insyaallah. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.